Halo, ketemu lagi bersama saya Vira di Tips and Trik Beasiswa LPDP. Kalian bakal diundang untuk seleksi substantif. Waktu itu saya jaraknya agak lama sih, karena kan saya ngambil yang di Balikpapan nih, dan di Balikpapan ini ternyata dari saya yang Januari ngumpulin, terus awal Februari udah ada pengumuman, dan harusnya di minggu kedua, ketiga kalau teman-teman di Jakarta dan Bandung udah mulai seleksi, saya di Balikpapan baru mulai di awal Maret, which is hanya beberapa hari sebelum saya menikah. Nah, kita akan membagi dalam 3 segmen. Segmen yang pertama saya mau ceritain dari pengalaman saya ya, jadi yaitu dari on the spot essay. Jadi on the spot essay yang saya lakukan adalah karena saya ngambilnya program beasiswa magister atau master di luar negeri, jadinya saya harus mengisi essay dalam waktu sekitar 30 menit kalau nggak salah ya, dengan tema-tema pilihan dan harus ditulis dengan bahasa Inggris. Jeng-jeng, jadi pastikan kalian sudah fluent ya untuk menulis atau latihan-latihan, banyak-banyak latihan tentang writing. Nah, beberapa tema yang saya dapatkan di tahun ini, harusnya sih sebenarnya PDP itu selalu mengupdate dari tema-tema pilihan. Dan biasanya tema-temanya itu menyangkut dengan kondisi global atau kondisi Indonesia saat ini. Contohnya nih ya, kayak misalnya tax amnesty, terus kemudian bagaimana pengelolaan limbah, atau kamu setuju nggak sih penalti terhadap koruptor dan teroris misalnya, atau gimana kamu setuju nggak sih sama penggunaan plastik berbayar, kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi coba browsing-browsing, banyak-banyak baca, banyak-banyak baca koran, nonton TV, baca berita dan sebagainya. Adalah untuk menulis essay. Yang pertama kalian harus nulis problemnya. Menurut saya sih paling gampang sih problem solving. Jadi kayak problemnya apa, kalian rentetin, terus solusinya apa. Jadi kan ya cukup mudah lah ya, kalian bisa, karena waktu cuma sedikit dan sayang banget kalau teman-teman kebanyakan stuck gitu kan, karena bingung mau nulis apa gitu. Nah, jadi mungkin salah satu tipsnya buat essay on the spot. Masuk ke leaderless group discussion. Saya waktu itu berlima, kalau nggak salah. Berlima, dan kalau alhamdulillah kalau nggak salah kita 5-5-nya kepilih deh. Jadi intinya, dari 5 ini, kita pasti ngumpul dulu gitu sama teman-teman, kebetulan cuma cewek-cewek gitu kan ya. Dan di sini enaknya LPDP adalah kalau kamu emang nilainya passing grade-nya bagus, kamu bakal lolos. Jadi kita bukan gontok-gontokan sama mereka, intinya sih gitu sih semuanya. Asal kamu berkompeten, kamu bakal dapat beasiswanya. Tema-tema leadership group discussion tuh macem-macem. Dan kebetulan kalau saya waktu itu nggak tahu kenapa, tapi temanya itu tentang isu lokal atau isu di Balikpapan. Nah, pas banget lagi, isu di Balikpapannya adalah daging ayam ras yang naik terus dan inflasi, which is saya ngerjain inflasi. That's my day-to-day work gitu kan di kantor. Terus jadi saya menurut saya itu salah satu laki juga ya, jadi saya bisa ngejelasin tuh kenapa sih daging ayam ras di Balikpapan bisa tinggi banget. Terus misalnya dari sisi produksi, distribusi, pola konsumsinya di Kalimantan Timur itu seperti apa dan sebagainya. Dari teman-teman juga macam-macam loh idenya dan sangat beragam. Bener banget, kalian nggak boleh mendominasi. Yang pertama. Yang kedua adalah semua pasti dapat kesempatan ngomong. Mau 1 kali, mau 2 kali, nggak apa-apa. Terus pihak jurinya sih sebenarnya membebaskan kepada kita. Apakah mau runtut bareng-bareng atau siapa yang udah punya ide ngomong duluan. Waktu itu kami memilih untuk siapa yang punya ide ngomong duluan. Dan karena kami udah lumayan kenal di hari itu dan rame-rame, jadi kayaknya kesannya jadi kayak lebih santai aja. Kamu ngomong sekarang duluan. Gimana kalau kayak gini? Gimana kalau kayak gini? Terus kemudian macam-macam sih. Kalau saya terima dari teman-teman yang lain, temanya waktu itu ada yang tentang PHK, terus gimana kalau dinasti politik, misalnya dari bapaknya jadi presiden, ibunya presiden, nanti 20 tahun lagi anaknya presiden, gimana gitu kan. Terus abis itu sama kayak tema-tema esai juga, kayak misalnya gimana plastik berbayar, terus gimana tentang obesitas dan healthy lifestyle, terus misalnya dengan pola konsumsi air yang cenderung meningkat sekarang. Terus tentang waktu itu tentang oil price, gimana kalau tiba-tiba Pertamina harus mem-PHK karyawannya, bagaimana pendapat kalian tentang ketenaga kerjaan di Indonesia dan sebagainya. Jadi menurut saya sangat banyak sekali kemungkinan tentang tema-tema dari LGD. Menurut saya sih harus, kalau bisa kenalan dulu sama teman-temannya. Terus yang kedua, kalau bisa kalian terstruktur,
Terus aktif oke, tapi tidak mendominasi dan menghargai dari setiap pendapat yang diberikan oleh teman-temannya. Menurut saya tidak perlu mengulangi dari pendapat teman-teman kamu, cukup membilangkan setuju, terus habis itu jelasin sedikit baru kamu ngomong tentang ide kamu. Jadi yang dilihat adalah mungkin menurut saya sih idenya. Se-fresh apa sih ide kamu gitu kan? Se-fresh apa sih kamu paham dengan materi ini dan bagaimana kamu menyampaikan kepada teman-teman atas opini kamu. Jadi good luck ya, semoga sukses, semoga semuanya bisa dapat beasiswa LPDP, bisa kuliah di universitas yang kalian tuju, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa komen di bawah, nanti bakal saya balas. Terus kalau misalnya ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa untuk like dan subscribe. See you, dadah! Kalian harus siap-siap kalau pasti wawancara karena waktunya agak lama. Kalau waktu itu saya sekitar 45 menit sampai 1 jam tuh ditanyain dengan 3 juri dan harus pakai bahasa Inggris. Hai semuanya, ketemu lagi sama gue Vira dan kali ini gue bakal jalan-jalan ke kincir angin yang ada di Kinderdijk.